Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadifa Siske Musdalifah, NPM C1C023102. Kali ini saya akan memberikan materi tentang piutang. Piutang adalah hak untuk menagih yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan atas orang atau perusahaan lain untuk memperoleh barang atau jasa pada masa yang akan datang. Jenis-jenis piutang yaitu yang pertama, piutang usaha atau piutang dagang, account receivable, hak untuk menagih oleh perusahaan yang berasal dari aktivitas normal, yakni kegiatan utama perusahaan. Pada perusahaan jasa, memberikan layanan. Utang akan timbul ketika jasa sudah diberikan namun uang belum kita terima. Sedangkan perusahaan dagang yang akan timbul ketika menjual barang dagangan secara kredit. Jenis piutang yang kedua yaitu piutang wesel atau wesel tagih atau notes receivable. Janji tertulis yang diperoleh perusahaan dari perusahaan lain di mana perusahaan akan memperoleh sejumlah uang dan yang membuat janji adalah perusahaan yang berhutang. Jenis piutang yang ketiga yaitu piutang lain-lain atau other receivable. Hak yang dimiliki perusahaan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan. Contohnya, pinjaman untuk karyawan, dividen, piutang bunga. Selanjutnya, ada 5 tahap akuntansi piutang. Yang pertama, pengakuan. Pada perusahaan jasa, pengakuan diakui setelah jasa diberikan. Pada perusahaan dagang, pengakuan diakui setelah ketika menjual secara kredit. Yang kedua yaitu pengukuran, menentukan nilai piutang yang akan dicatat. Pada perusahaan jasa, berdasarkan nilai jasa yang diberikan. Pada perusahaan dagang, berdasarkan harga jual barang tersebut. Yang ketiga, pencatatan dalam jurnal. Pada perusahaan jasa dicatat akun receivable pada service revenue, dengan perusahaan dagang, akun receivable pada sales revenue. Yang keempat yaitu penilaian. Piutang dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Posisi keuangan disajikan dalam neraca. Hasil usaha dalam laporan keuangan laba atau rugi dan arus kas dalam laporan arus kas. Dalam melakukan penyajian laporan keuangan, harus dapat menyajikan informasi secara penuh. Selanjutnya ada piutang tak tertagih. Dalam pembuatannya ada 2 metode yaitu metode penghapusan langsung atau direct write-off dan metode cadangan atau allowance method. Jika transaksinya mencatat estimasi cadangan dengan piutang tak tertagih, maka dalam direct write-off tidak melakukan estimasi sehingga tidak dibuat jurnal penyesuaian. Sedangkan pada allowance method dibuat jurnal penyesuaian yaitu bad debt expense pada allowance for doubtful account. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.